Bab ke-31. Siapapun tentu tidak akan senang dibohongi, tidak terkecuali Salsa. Kebohongan adalah salah satu hal yang sangat dia benci. Lebih baik menelan pahitnya kenyataan daripada bergelimang manisnya dusta. Kali ini, semesta seolah ingin membuka satu kenyataan pahit yang harus diterima gadis tersebut. Sebelum membanting ponsel mahalnya, tanpa sengaja Olen mengirim satu video pada Salsa. Rekaman itulah yang sejak tadi Salsa putar berulang kali sambil menunggu Alfie. Jelas dalam rekaman itu saat Alfie turun dari mobil sederhananya. Pria itu buru-buru turun dan melupakan penyamarannya. Hingga akhirnya setelah beberapa meter berlari, ia kembali berputar menuju mobil. Tanpa masuk ke dalam mobil, pria itu mengenakan semua alat penyamaran dengan kaca spion sebagai cermin. Tentu terlihat jelas bagaimana wajah tampan itu berubah menjadi seseorang yang telah Salsa terima sebagai calon suaminya. Gadis berhijab navy itu menarik napas dalam. Ia merasa pasokan oksigen tidak cukup untuk mengurai sesak dalam dada sebab kecewa yang tengah ia rasakan. Loh, kenapa belum dimakan? Alfie tiba dan segera duduk berhadapan dengan Salsa. Matanya menyapu banyaknya hidangan yang tadi belum sempat ia perhatikan. Kamu mau coba yang mana dulu, Sal? Tanya Alfie yang masih belum menyadari perubahan raut wajah gadis di hadapannya. Kalau yang ini agak pedas, tapi... Pria itu baru saja merasa lega setelah berhasil membungkam Olen, tapi rasa lega itu ternyata tidak berlangsung lama. Ia terpaku, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi saat tatapan matanya bertemu sorot dingin Salsa. Sao, kamu kenapa? Meskipun jantungnya sudah bekerja 2 kali lebih cepat, tapi Alfie masih berusaha terlihat tenang. Salsa menunduk, kembali menatap layar ponsel yang masih memutar video rekaman itu. Ia tersenyum miring, senyum yang jelas memperlihatkan kekecewaan. Alfie yang menyadari sesuatu hal buruk sedang terjadi, akhirnya memilih diam. Ia berusaha memikirkan penyebab canggungnya suasana di antara mereka kini. Padahal jelas sebelum ia menemui Olen tadi, ia melihat betapa bahagianya seorang Salsabila Maheswari mengamati interior dan hidangan di restoran itu. Bagaimana mungkin kebahagiaan itu langsung buyar dalam sesaat? Apa ada yang mengganggunya selama Alfie tidak berada di sana? Merasa belum menemukan jawabannya, Alfie memanggil salah seorang karyawan yang berdiri tidak jauh dari mereka. Pria muda dengan setelan khas karyawan resto itu pun mendekat, lalu sedikit membungkuk. Ada yang bisa dibantu, Tuan? Tanpa basa-basi Alfie menanyakan hal yang mengganjal di hatinya. Maaf, Tuan. Tapi sedari tadi tidak ada yang mengganggu atau mendatangi Nona. Jelas karyawan lelaki itu sopan. Telinga Salsa tentu masih bisa mendengar dengan jelas percakapan tersebut. Ia mendongak, lalu menghela napas panjang. Mas nggak jadi makan? Katanya lapar. Ujar Salsa. Alfie menoleh pada Salsa, lalu tersenyum. Ya, ayo makan bareng. Mata Salsa mengamati karyawan resto yang mulai menjauhi meja mereka. Memastikan tidak akan ada yang mendengar percakapan mereka. Salsa merasa akan segera meledak, tapi saat melihat Alfie sudah mulai mengisi piring makannya, akhirnya gadis itu kembali menahan diri. Walau bagaimanapun rasanya kurang sopan marah di depan makanan. Gadis itu kembali dikagetkan dengan aksi Alfie yang tiba-tiba melepas gigi palsunya, lalu makan dengan tenang. Ia berdecih seraya buang muka. Alfie berusaha terlihat tenang. Setelah memastikan tidak ada yang mengganggu Salsa, otak cerdasnya langsung tertuju pada satu kemungkinan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk segera mengakhiri semua sandiwara. Ia melirik Salsa yang tampak enggan menyentuh hidangan di hadapannya. Ayo dimakan dulu, nanti kita bicara. Saya sudah kenyang, terima kasih. Cara bicara Salsa yang kembali formal membuat nyeri di dada Alfie. Pria itu menghentikan kegiatan makannya, toh lapar hanyalah alasan belaka agar bisa mengajak Salsa ke sana. Sesuai instruksi, saat Alfie menyudahi kegiatan makannya, seorang karyawan resto tiba dengan sepiring puring cantik.
Di tengah-tengah piring terlihat makanan penutup berbentuk kuncup bunga. Silakan, Nona. Pria muda yang mengantarkan piring terakhir tersebut menyerahkan secangkir kecil coklat dan meminta Salsa menumpahkannya di atas makanan penutup itu. Meskipun kesal pada Alfie, tapi Salsa tidak memperlihatkannya di depan orang lain. Ia tetap memaksakan senyum dan menuruti permintaan tersebut. Gadis itu tidak menutupi rasa kagumnya saat tetesan coklat itu membuat satu persatu bagian makanan penutup itu terbuka layaknya kelopak bunga mekar. Hingga akhirnya menampilkan sebuah cincin di dalamnya. Senyum Salsa menghilang. Hening menyelimuti mereka sesaat. Karyawan yang telah menyelesaikan tugasnya segera berlalu pergi. Alfie menarik napas dalam, melihat Salsa yang hanya diam saja, seolah tidak berniat mengambil cincin yang sengaja ia persiapkan untuk gadis itu. Itu buat kamu, Sal. Untuk apa? Dinginnya sikap Salsa benar-benar membuat Alfie frustasi. Untuk melamar kamu. Mas ingin kamu menjadi istri Mas. Salsa mendengkus, kesal melihat Alfie yang bersikap seolah-olah tidak melakukan kesalahan apapun. Bapak sudah selesai makan kan? Kalau begitu saya pamit. Salsa berdiri dan segera meninggalkan Alfie yang masih terdiam di tempat. Tidak sulit menemukan taksi di sekitar restoran mewah tersebut. Salsa segera menaiki sebuah taksi dan melaju pulang. Sepanjang perjalanan Salsa hanya dia memikirkan betapa menyebalkan dan mengecewakannya lelaki yang selama ini ia sebut dewa penolong itu. Dik, maaf. Adik kenal mobil yang di belakang itu? Sepertinya dari tadi mengikuti kita. Pertanyaan pengemudi taksi itu menarik perhatian Salsa. Benar saja, saat melihat ke belakang, ia menemukan mobil Alfie yang terus mengikuti mereka. Salsa berdecak kesal dan menghempaskan punggung. Pria parubaya yang sejak tadi mengamati gadis di bangku penumpang itu tersenyum. Ia sering mendapati kejadian serupa, persis seperti saat ini. Lagi marahan ya, Dik? Salsa melirik dan tersenyum kikuk. Cowok memang menyebalkan, Dik. Makanya Bapak nggak mau sama cowok. Sambung si bapak pengemudi taksi yang sukses membuat Salsa tersenyum. Iya ya, Pak. Saya juga jadi berpikir dua kali. Kayaknya jadi nggak mau sama cowok. Astagfirullah. Sahut pria parubaya itu kaget dan hampir saja menginjak rem mendadak. Salsa terkikik geli. Saya cuma bercanda, Pak. Pria parubaya itu pun tertawa. Kena juga saya. Lagian bisa-bisanya bercanda saat galau. Saya bukan galau, Pak. Padahal niat hati ingin menghibur yang galau, nggak taunya malah dibercandain. Hampir saya berpikir adik beneran belok. Pria yang sebagian rambutnya telah memutih itu terus terkekeh. Sementara Salsa terdiam setelah mendengar kata belok yang biasa ia sematkan pada Alfie. Ia kembali menoleh ke belakang, mobil Alfie masih terus mengikuti. Setelah tiba di depan rumah, Salsa segera turun dari taksi. Gadis itu berjalan cepat memasuki pagar rumah, tentu niatnya ingin menghindari pria yang telah tega membohonginya itu. Sayangnya Alfie bergerak lebih cepat, ia menggapai tangan Salsa hingga menghentikan langkah perempuan itu. Lepasin, Pak. Setelah kamu berjanji, besok akan ikut dengan Mas. Pria itu masih berusaha menyematkan panggilan manis yang biasa digunakan Salsa untuknya. Kening Salsa mengernyit. Saya nggak berminat. Salsa berusaha melepaskan tangannya, tapi Alfie justru semakin erat menggenggamnya. Bab ke-32. Lepaskan tangan saya, Pak. Jangan paksa saya berbuat kasar sama Bapak. Ancam Salsa yang mulai merasa kesal. Saat ini dia benar-benar ingin sendiri. Dengarkan dulu. Pinta Alfie lembut. Apa? Apa yang harus saya dengar? Kebohongan apa lagi yang mau Anda karang? Salsa memberontak, kesabarannya benar-benar habis. Sayangnya Alfie bukanlah lawan yang mudah. Pernah melihat Salsa dalam melakukan perlawanan membuatnya dapat membaca gerakan gadis tersebut.
Kemampuan Salsa memang tidak bisa dianggap remeh, gerakannya cepat dan tepat. Alfie cukup kewalahan menghindari perlawanan gadis itu. Hingga akhirnya ia bisa bernapas lega setelah berhasil mengunci pergerakan kedua tangan Salsa, meskipun dengan cara mendekap gadis itu. Ya, posisi mereka saat ini bisa membuat siapapun salah paham. Bagaimana tidak, Alfie memeluk gadis itu dari belakang. Seolah sadar dengan kondisinya yang sudah kalah dan tidak bisa bergerak membuat Salsa mengendurkan otot, ia mengatur napas. Alfie tersenyum, merasa usahanya berhasil. Perbedaan tinggi badan membuatnya harus sedikit merunduk untuk bisa berbicara tepat di telinga Salsa. Maaf, Mas tahu kamu pasti kecewa dan marah. Tapi, tolong dengarkan penjelasan Mas dulu, Sal. Salsa diam, tidak menanggapi sama sekali. Mas tahu ini salah, Sal. Tapi... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Alfie lebih dulu menjerit menahan sakit di hidungnya. Tanpa aba-aba Salsa membenturkan kepalanya ke belakang hingga tepat mengenai hidung mancung lelaki itu. Dekapan yang semula erat, akhirnya terurai. Salsa berhasil melepaskan diri. Gadis itu berbalik dan melihat Alfie tengah mengusap cairan merah yang keluar dari hidungnya. Hidung yang terpahat sempurna itu kini terlihat memerah. Terima kasih, setidaknya saya sudah dengar langsung pengakuan bersalah Anda, Pak. Untuk uang ganti rugi hidung Anda, silahkan pangkas gaji saya sesuka Anda, Pak. Saya harap urusan kita ke depan hanya sebatas bos dan karyawan. Alfie mendesah frustasi seraya mendongak, menikmati sensasi nyeri yang ia dapatkan. Matanya yang sempat terpejam sesaat kembali terbuka, melirik Salsa yang berjalan tergesa memasuki rumah. Salsa yang terburu-buru memasuki rumah, melupakan fakta bahwa ibunya sudah berada di dalam sana. Langkah kakinya seketika terhenti setelah berada di ambang pintu dan mendapati dua wanita beda generasi itu menatap dirinya. Ternyata sedari tadi Oma Sera dan Bu Rumi menyaksikan keributan yang terjadi di halaman rumah. Nak, apa yang terjadi? Tanya Bu Rumi cemas. Salsa menoleh keluar, tatapan matanya bertemu dengan Alfie. Pria itu masih berdiri di tempat, merasa bersalah. Aku mau ke dalam dulu ya, Bu, mari Oma. Tergesa Salsa meninggalkan ruang tamu menuju kamarnya. Kekesalan membuat gadis itu ingin sendiri dulu. Oma Sera dan Bu Rumi menatap pintu kamar Salsa yang sudah tertutup rapat, kemudian menoleh ke pintu rumah. Alfie sudah berdiri di sana sambil menutupi hidungnya. Masuk, Nak. Sini ibu obati lukanya. Meskipun kesulitan, Bu Rumi tetap berusaha berjalan pelan mendekati Alfie. Namun, Oma Sera segera menghentikan langkah Bu Rumi. Sudah Rum, tidak perlu. Ini sudah konsekuensi yang harus dia terima karena membohongi putrimu. Kabar ibu kalau bila sudah mau bicara, ibu juga perlu minta maaf karena membiarkan cucuku membohonginya sekian lama. Wanita tua bertongkat kayu itu pulang bersama Alfie. Panggil Saka ke rumah, obati lukamu. Titah Oma pada Alfie saat di perjalanan pulang. Tidak perlu Oma, ini tidak sakit. Sahut Alfie enteng. Kening Oma sedang mengernyit, ia menoleh dan menatap heran. Lalu, kenapa tadi seperti mau mati? Alfie tersenyum penuh arti. Ya, ia memang sempat kaget dan sedikit kesakitan saat kepala Salsa mengenai hidungnya dengan keras, tapi itu bukanlah luka serius. Untuk Alfie yang juga pernah berlatih bela diri, luka seperti itu adalah hal biasa. Memang, biasanya setiap terluka dia akan segera berobat dan menutupi memar di lukanya demi mempertahankan penampilan. Namun, ada pengecualian untuk Salsa. Ini kali kedua ia terluka karena gadis itu dan ia tidak berniat menutupinya. Tentu saja untuk menarik simpati dan rasa bersalah gadis itu nantinya. Kau memang licik, tapi kali ini Oma dukung. Oma Sera terkekeh. Walau bagaimanapun, dia sangat mendukung hubungan cucu kesayangannya itu dengan Salsabila gadis cantik dan baik. Sesuai perkiraan Alfie,
Saat ini Salsa tengah gundah memikirkan luka di hidung lelaki itu. Parah enggak? Ya, kayaknya dia kesakitan banget. Gumam Salsa seraya menggigit bibir. Detik selanjutnya raut wajahnya berubah kesal. Tapi dia pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia berbohong? Salsa melabuhkan tubuh lelahnya ke pembaringan. Rasanya tadi nggak terlalu keras, tapi kok darahnya lumayan banyak, ya? Sudah berusaha tidak peduli, nyatanya ia tetap kepikiran. Ketukan di pintu kamar membuat Salsa menoleh. Daun pintu berwarna putih itu perlahan terbuka dan memperlihatkan Burumi yang kesulitan berjalan. Sigap Salsa berdiri dan membantu sang ibu. Ibu kenapa jalan-jalan? Kan bisa panggil Salsa kalau butuh sesuatu. Gadis itu mengomel sambil mendudukan Burumi di tepi ranjang. Ibu khawatir, tadi putri ibu pulang dengan wajah kusut. Tangan yang mulai keriput itu mengelus lembut wajah putri kesayangannya. Aku kesal, Bu, ternyata selama ini aku dibohongi. Siapa yang akan baik-baik saja dibohongi? Burumi tersenyum lembut. Ternyata ya, Bu, Mas Alfi dan bosku itu. Tiba-tiba Salsa teringat percakapannya dengan sang ibu saat di rumah sakit. Tatapan penuh tanya terlihat di matanya. Ragu ia bertanya. Ibu tahu kalau Mas Alfi dan bosku adalah orang yang sama? Burumi mengangguk pelan. Justru dia yang meminta ibu membujukmu agar mau menerima dia dengan identitas aslinya. Salsa terdiam. Berarti Oma juga tahu? Pertanyaan itu tentu memiliki jawaban pasti. Bagaimana mungkin Oma Sera tidak mengetahui wujud asli cucunya? Berarti cuma aku yang nggak tahu. Cuma aku yang dibohongi. Sesak memenuhi dada gadis itu. Sayang, Naalfi pasti punya alasan melakukan itu. Tidak mampu menutupi kecewanya, mata Salsa mulai basah. Bagaimana mungkin sang ibu yang sangat dia percaya ternyata juga sudah mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Tapi beliau hanya diam saja seolah membiarkan kebohongan itu terus berlanjut. Aku kelihatan bodoh banget ya, Bu, mudah banget dibohongin. Burumi merasa terpukul mendengar ucapan Salsa. Bukan begitu, sayang. Wanita itu memeluk putrinya yang mulai menangis. Cuma aku yang dibohongi. Ucap Salsa. Maafkan ibu, nak. Ibu hanya tidak mau kamu kehilangannya lelaki yang benar-benar menyayangi kamu. Lihatlah bagaimana dia berusaha menjadi sosok kriteria kamu. Kening Salsa mengernyit heran. Tidak mengerti maksud ucapan Burumi. Setahun dia bersandiwara demi tetap bisa bersama kamu. Itu pasti nggak mudah, Bila. Setahun? Tanya Salsa. Loh, bukannya hubungan kamu dengan Nak Alfi sudah berjalan 1 tahun? Salsa menelan saliva dengan susah payah mengingat kebohongan yang juga telah ia lakukan pada sang ibu dan Uma Sera. Ya Allah, bagaimana ini? Aku ngereok karena merasa dibohongi. Tapi aku sendiri juga sudah membohongi ibu dan Uma. Salsa menjerit dalam hati. Hatinya kian kesal mengingat Alfi. Semua kebohongan ini terjadi karena lelaki menyebalkan itu. Bersambung. Bab ke-33. Seorang Salsabila Maheswari lebih memilih lelah karena bekerja daripada lelah karena banyak pikiran. Masalah dan beban pikiran selalu membuat gadis itu kesulitan tidur. Untuk itu, dia lebih memilih mengerjakan banyak kegiatan hingga bisa tertidur karena lelahnya. Seperti hari ini, usai salat subuh gadis itu sudah sibuk di dapur. Ia membuat sarapan pagi untuk ia dan ibunya. Selain itu, dia juga mencuci kain, menyikat kamar mandi, dan membersihkan hampir di tiap sudut rumah. Burumi yang sangat mengenali Salsa tentu paham kenapa putrinya begitu semangat membersihkan setiap sudut rumah hari ini. Tanpa banyak bertanya, ia membiarkan Salsa melakukan apapun sendiri. Hampir seharian dihabiskan Salsa untuk melakukan banyak kegiatan di rumah hingga ia kelelahan, tapi matanya tetap tidak mau terpejam.
Bayang-bayang Alfie yang berubah menjadi bosnya, serta kebohongannya pada sang ibu terus menghantui. Beruntung hari ini weekend, sehingga dia tidak perlu bertatap muka dengan lelaki itu. Kesal karena tidak kunjung terlelap, Salsa kembali turun dari ranjang dan berjalan menuju halaman belakang rumah. Bu Rumi yang tengah menikmati segelas teh hangat di taman belakang rumah tentu kaget melihat kemunculan putrinya. "Loh, kok malah kesini? Gak jadi tidurnya." "Gak bisa tidur, Bu," jawab Salsa jujur. "Terus mau ngapain?" tanya Bu Rumi yang heran melihat Salsa membawa gunting bunga. "Mau merapikan bunga-bunga itu, sekalian nyabutin rumput yang ada." Bu Rumi menatap prihatin, walau bagaimanapun cuaca sore ini cukup terik. Ia cemas Salsa akan jatuh sakit jika memaksakan diri terus bekerja, terlebih di bawah terik matahari. "Nak, duduk sini dulu," pinta Bu Rumi lembut. Salsa menurut, ia menjatuhkan tubuh lelahnya pada kursi kosong di samping Bu Rumi. Wanita parubaya itu tidak kuasa melihat kondisi putrinya. "Maafkan ibu ya, Nak." Salsa tersenyum lembut. "Ibu nggak ada salah. Pasti ibu melakukan semuanya demi kebaikan aku." Sekuat hati Bu Rumi menahan derayan air mata yang nyaris tumpah karena rasa bersalahnya. "Nak, daripada kamu panas-panasan di taman ini, lebih baik kamu pergi jalan bareng teman baik kamu." "Siapa itu namanya?" Bu Rumi mencoba mengingat-ingat nama gadis yang pernah menjenguknya beberapa kali ke rumah sakit dan mengaku sebagai sahabat dekat Salsa selama bekerja. "Nina, Bu?" Salsa yang hanya memiliki satu teman baik, tentu langsung tahu maksud ibunya. "Nah ya, pergi jalan bareng dia. Sejak kamu tinggal sama ibu, belum pernah sekalipun kamu keluar buat main sama temen. Sekarang, ayo jadi seperti anak gadis pada umumnya, jalan sama temen, makan, nonton, belanja dan lakukan banyak hal yang kamu suka." Salsa memaksakan senyum. "Enggak, Bu, aku mau temani ibu aja di rumah. Ibu belum pulih, aku nggak bisa tinggalin ibu." Salsa memang pernah beberapa kali pergi makan bersama rekan-rekan kerjanya. Namun, hanya sebatas makan dalam rangka usai gajian, lalu pulang tanpa melakukan kegiatan lain di luar sana. Jadi, disuruh berbelanja dan bersenang-senang di luar sana malah membuat dia bingung harus melakukan apa. Bu Rumi menyerahkan sebuah kartu debit. "Pergilah, Nak. Sebentar lagi Oma Sera ke sini. Ibu akan ada temannya." Mendengar Oma dari lelaki yang telah membuat dia kesulitan tidur itu akan datang ke rumah, tentu membuat Salsa lebih memilih untuk pergi bersama Nina. Bukan tidak menyukai Oma, dia pun sadar kesalahannya yang telah membohongi Oma Sera, tapi saat ini dia belum siap untuk bertemu siapapun yang ada hubungannya dengan Alfie. Dia ingin memanfaatkan hari libur untuk terbebas dari bayang-bayang lelaki itu. Bahkan ia telah memblokir nomor pria itu dari ponselnya. Salsa menatap kartu pemberian Bu Rumi. "Bu, aku ada uang kok." Ia menyodorkannya kembali. "Ibu tahu, tapi di dalam itu juga uang jajan kamu. Dibawa ya. Pakai buat beli apapun bareng Nina." Akhirnya setelah didesak Bu Rumi, Salsa membawa kartu itu dan bersiap-siap untuk pergi. Mall terbesar di pusat kota adalah tempat janjian Salsa dan Nina. Keduanya bertemu di tempat makan yang telah menjadi langganan mereka setiap mengadakan makan bersama. "Tumbenan ngajak jalan, Cal," ujar Nina seraya menikmati segelas jus alpukat di depannya. "Ibu yang suruh," jawab Salsa sekedarnya. Nina mengulas senyum. "Ibu kamu baik banget ya, Cal. Lembut banget kayak kapas bayi." "Ya, tapi bisa jadi sekuat baja di waktu tertentu," sahut Salsa mengingat sang ibu. Obrolan ringan itu berlanjut, membahas kondisi Bu Rumi kini. Hingga akhirnya Nina fokus pada wajah lelah Salsa. "Tapi kok aku perhatikan, mukamu kayak yang capek banget ya, Cal." Salsa menyandarkan punggung sambil menghembuskan napas panjang. "Emang lagi lelah, Nin?"
Nina dengan tingkat kekepoan luar biasa tentu ingin tahu penyebab kusutnya wajah Salsa. Ingat Mas Alvi? Nina mengangguk antusias. Bagaimana mungkin dia lupa dengan pria unik yang dikenalkan Salsa sebagai calon suaminya itu? Dia kenapa? Selingkuh? Tebak Nina. Bukan. Ya ama nggak cocok sih kalau case-nya selingkuh. Jadi? Salsa menghela napas berat. Dia bohongin aku, Nin. Gara-gara dia juga aku jadi bohongin ibu. Pokoknya dia sumber kebohongan. Benci banget aku sama dia. Kening Nina mengernyit, belum paham maksud perkataan Salsa. Udah, jangan dipikirin. Aku lagi nggak mau bahas dia. Mumet. Keluh Salsa. Nina menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya udah, kita cuci mata aja. Yuk. Udah 2 tahun lebih kita kerja, tapi belum pernah loh kita jalan-jalan buat cuci mata. Setelah menghabiskan makanan serta minuman yang mereka pesan, keduanya menuju lantai atas untuk sekedar melihat-lihat, tanpa ada niat membeli tentunya. Wih, lihat nih, Cal. Sekecil ini doang, tapi nolnya banyak banget. Lebih banyak nolnya ini tas daripada gaji kita. Bisik Nina sambil terkikik geli. Saat ini mereka tengah singgah di salah satu butik yang konon katanya menjual tas dan sepatu branded. Salah satu merek terkenal yang sering digunakan kaum menengah ke atas di kantor tempat mereka bekerja. Tengah asyik melihat-lihat harga tas yang sukses membuat mereka terheran-heran. Tiba-tiba sebuah suara yang sangat Salsa kenal terdengar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Mau yang itu ya, yang? Suara rengekan manja itu menarik perhatian Salsa. Ia menoleh dan melihat dengan jelas, adik yang selama ini masih ia kirimi uang tengah bergelayut manja di lengan Judo sambil menunjuk sebuah tas. Yakin yang itu? Gak mau lihat yang lain dulu? Judo mengelus kepala Sheila dengan sayang. Keduanya terlihat begitu mesra. Salsa hendak menghindari sepasang suami istri itu. Pertemuan mereka tidak pernah meninggalkan kesan baik. Daripada membuat keributan, Salsa lebih memilih untuk pergi dan menghindar secepatnya. Kemana, Cal? Tanya Nina heran. Ia tengah asyik melihat harga tas saat tiba-tiba saja Salsa menarik tangannya. Sayangnya suara Nina justru menarik perhatian Sheila. Wanita itu menoleh dan kaget melihat keberadaan kakaknya di sana. Pantas ngirimin uangnya nggak sebanyak biasanya. Ternyata sekarang kakakku sudah pandai curang dan egois. Ya. Bersambung. Bab ke-34. Salsa masih diam di tempat, menatap Sheila yang terus melihatnya dengan tatapan tidak suka. Dia si Sheila itu, Cal? Bisik Nina. Salsa mengangguk pelan. Wah. Berarti yang sama dia itu si judi judo sok kecakepan itu, ya? Salsa menghembuskan napas besar sambil mengangguk. Entah kenapa mereka harus bertemu di sini. Padahal Salsa berharap tidak akan pernah bertemu pasangan suami istri itu lagi. Sheila menghampiri Salsa, tatapannya begitu merendahkan. Ia menatap penampilan sang kakak dari kaki hingga kepala, lalu tersenyum miring. Gak ada yang berubah. Semua masih barang-barang murah. Nina melongo, tidak menyangka seorang adik yang selama ini kehidupannya masih bergantung dari uang kiriman kakaknya. Seberani itu merendahkan kakaknya sendiri di depan umum. Hei, kamu punya barang lebih mahal juga hasil kerja dia. Hargai dong. Nina tidak tahan melihat perlakuan Sheila pada Salsa. Sheila menoleh pada Nina. Kamu siapa? Sorry ya, kamu gak diajak. Kali ini tatapan Sheila menilai penampilan Nina. Lumayanlah, walau masih kelas bawah juga. Kamu mau apa? Tanya Salsa dingin. Ia mulai tidak suka dengan cara Sheila memperlakukan Nina. Bagaimanapun Nina adalah sahabatnya. Aku? Mau apa? Tanya Sheila seraya menunjuk dirinya sendiri, lalu tersenyum lebar.
Kalau aku bilang mau uang, emangnya kamu punya? Seharusnya kau sudah menjadi tanggung jawab suamimu sejak kau menikah. Bukan aku lagi. Sheila mengernyit tidak suka. Itu beda. Kau juga punya janji pada ibu untuk penuhi kebutuhan aku. Ingat itu. Gak mungkin, Bu. Nina menghentikan ucapannya. Dia hendak memberitahu perempuan sombong itu tentang pertemuan Salsa dengan Bu Rumi. Namun, Salsa lebih dulu menggenggam tangannya erat seolah memintanya berhenti membicarakan hal tersebut. Sejujurnya, Salsa sendiri ingin memberitahu perempuan di depannya bahwa dia telah bertemu dengan sang ibu, bahkan ibu sendiri yang telah memintanya untuk berhenti memanjakan Sheila. Namun, mengingat Bu Rumi pernah memintanya agar tidak mengabari keluarga di desa, akhirnya ia terpaksa menyimpan kenyataan itu untuk saat ini. Kau jangan ikut campur, ya! Bentak Sheila pada Nina. Jaga sikapmu, Sheila. Ini bukan di rumah. Desis Salsa kesal sambil melirik kiri dan kanan. Orang-orang mulai memperhatikan mereka karena suara Sheila yang begitu keras membentak Nina. Memangnya kenapa? Toh, di sini kami pembeli. Pembeli adalah raja, kecuali yang datang cuma buat cuci mata doang. Jelas bedalah. Lelaki yang sedari tadi hanya menyimak perbincangan panas tiga perempuan itu dari jarak yang tidak terlalu jauh, kini mendekat dan ikut bergabung. Namun, tatapan memujanya pada Salsa tidak bisa ditutupi, jelas ia masih ingin memiliki gadis berhijab tersebut. Kamu mau aku belikan sekalian, kakak ipar? Tanya Judo dengan senyum nakal. Salsa berdecih. Penuhi saja kewajibanmu pada istrimu agar dia berhenti mengemis padaku. Apa kau bilang? Mengemis? Hei, sadar! Padahal penampilanmu dengan temanmu ini yang lebih cocok disebut pengemis. Sheila yang tidak terima tentu meledak-ledak menghina Salsa dan Nina. Secara kasat mata pun jelas terlihat siapa di antara kita yang lebih berkelas. Aku tahu, kau masih cemburu dan tidak terima dengan pilihan Bang Judo kan? Makanya kau sampai emosional begini. Sambung Sheila seraya menautkan tangannya pada lengan Judo dengan mesra. Salsa benar-benar malu, kini mereka jadi sumber perhatian banyak orang. Sudah dapat barang yang kamu mau, sayang? Tiba-tiba suara penuh wibawa menarik perhatian semua orang. Jika Salsa tidak menoleh karena dapat menebak sosok yang baru saja datang dan menarik perhatian banyak orang itu, maka berbeda dengan Nina yang tidak dapat mengenali sosok di balik masker hitam tersebut. Nina menyikut Salsa. Siapa ya, Cal? Kayak nggak asing. Salsa menarik napas dalam, entah kenapa pula dia harus bertemu semua orang menyebalkan di tempat umum seperti ini, terasa menyesakkan. Niat hati ke mall untuk mencari hiburan dan melupakan masalah, justru membuatnya bertemu dengan semua sumber masalah. Rasa kaget Nina semakin menjadi-jadi saat pria bermasker hitam tersebut berdiri tepat di samping Salsa, lalu sedikit menunduk, menyapa Salsa dengan mesra. Assalamualaikum, calon istri. Calon istri? Tanya Nina. Berarti, ini Mas Al ya? Calon suami Salsa yang dikenalkan tempo hari kan? Pria itu mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari Salsa. Gadis mungil yang telah ia pilih sebagai calon istri itu nampak tidak mempedulikan keberadaannya, jelas masih marah. Tadi dia sengaja mengantar Om Asra ke rumah Bu Rumi dengan harapan bisa berjumpa dengan Salsa. Namun, ternyata Bu Rumi secara sengaja mengatur Salsa agar pergi ke mall dan bisa bertemu Alfi di sana untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kamu si Tonggos yang waktu itu, ya? Tanya Sheila santai, seolah ingin membongkar aib besar. Tatapan tajam Alfi beralih pada sepasang suami istri yang berani-beraninya mencari masalah dengan calon istrinya. Yayalah, yang... Siapa lagi kalau bukan si Tompel Tonggos yang waktu itu? Dia akan banyak uang, buktinya bisa kasih bapak 150 juta lebih. Jadi wajar kalau sekarang kesini bareng Salsa, pasti mau belanjain pacarnya lah. Judo tersenyum merendahkan.
Walau kalah di wajah, setidaknya nggak kalah di dompet. Ya kan, bro? Sambungnya sambil terkekeh. Tapi aku nggak mau ya kamu kalah sama si Tonggos itu. Pokoknya aku mau beli tas paling mahal. Ujar Salsa manja. Tenang, sayang. Apapun demi bidadariku. Tanpa rasa sungkan pasangan putus urat malu itu mengumbar kemesraan. Alfie menutup kedua mata Salsa dengan sebelah tangannya, membuat kening Salsa mengernyit. Anak kecil nggak boleh nonton. Bisik Alfie. Detik selanjutnya ia meringis sebab kakinya mendapat pijakan maut dari Salsa. Dengan rasa kesal Salsa hendak meninggalkan tempat tersebut. Rasanya sudah tidak ada lagi yang harus dia lakukan di sana. Namun, baru akan berbalik, panggilan Sheila kembali menghentikan langkahnya. Bulan depan aku nggak mau tahu, kirim sebanyak yang biasanya. Kalau perlu kekurangan bulan ini harus kamu tutupi. Salsa mendesah frustasi. Bagaimana mungkin? Sementara gajinya setiap bulan sudah dipotong setengahnya oleh pria menyebalkan yang kini berada di sampingnya. Lagi pula, dia sudah lepas dari kewajiban tersebut. Kalaupun dia ingin mengirimkan sejumlah uang, ia bisa mengirim berapapun yang dia ikhlaskan, itu pun jika adiknya bersikap baik. Namun, pada kenyataannya sikap Sheila jauh dari kata baik. Oke. Sahut Salsa sambil berbalik dan tersenyum. Akan aku kirim, kalau kau sudah jadi janda. Sambung Salsa yang seketika mematik amarah Sheila. Perempuan yang tidak terima dengan kalimat singkat Salsa itu hendak maju untuk memberi pelajaran. Namun, langkahnya terhenti saat melihat tatapan tidak bersahabat dari Salsa dan Alfie. Bagaimana bisa mereka berdua memiliki tatapan mata yang begitu menakutkan? Mau nyobain ini lagi? Tanya Salsa seraya mengangkat sebelah tangan yang pernah ia gunakan untuk menampar wanita itu saat terakhir kali bertemu di desa. Tentu Sheila masih ingat bagaimana nyeri, luka dan lamanya bengkak serta memar bekas tamparan itu melekat di pipinya. Hanya dengan gerakan jari dari Alfie, dua petugas keamanan bergegas menghampiri Sheila dan Judo. Apa-apaan ini? Tanya Sheila marah karena tiba-tiba lengannya ditarik paksa. Hei, kami pembeli di sini! Teriak Judo marah. Keduanya dibawa paksa oleh security yang bertugas. Aku kira kita yang mau diusir, Cal. Ternyata mereka, padahal udah takut sejak dua petugas tadi masuk. Bisik Nina yang belum menyadari andil Alfie di sekitar mereka. Salsa hanya tersenyum tipis dan menarik sahabatnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Tentunya dengan mengabaikan Alfie. Bersambung. Bab ke-35. Salsa berjalan cepat dan sesekali berusaha berbelok secara tiba-tiba agar Alfie tidak bisa mengikutinya. Ia risih, pria jangkung itu terus mengekorinya sejak tadi meskipun keberadaannya selalu Salsa abaikan. Hingga akhirnya dia menemukan toilet dan menarik Nina ke sana. Kamu ngapain, Cal? Bukannya lagi kebelet? Tanya Nina yang heran melihat tingkah sahabatnya. Pasalnya setelah memasuki kawasan toilet, Salsa justru kembali mengintip keluar. Enggak. Jawab Salsa pendek dengan mata yang terus memastikan lelaki yang sangat tidak ingin ia temui itu tidak ada di luar sana. Lah, terus ngapain narik aku ke sini? Shit! Aku risih diikutin si tukang bohong. Salsa menoleh dan menghembuskan napas lega. Akhirnya kita terbebas dari pria red flag. Ujar Salsa. Pria red flag? Maksud kamu si judi judo? Emangnya dia ngikutin kita? Bukannya tadi udah dibawa. Ih bukan tokek gurun itu, Nina Bobo. Sambar Salsa cepat. Jadi? Gak mungkin Mas Al kan? Dia kan super baik sama kamu. Kalau menurut aku, dia justru green flag banget. Salsa mencibir. Oke, kita ambil tengah. Dia yellow flag. Titik, gak bisa ditawar lagi. Udah macam lampu lalu lintas saja. Ujar Nina terkekeh pelan. Tapi,
suaranya tadi kok beda ya sama terakhir kali ketemu? Tadi itu lebih, gimana ya bilanginnya? Sopan banget gitu nyapa gendang telinga. Nina teringat perubahan cara bicara dan suara Alfi. Udah, malas bahas dia. Nggak penting. Mending kita lanjut cuci mata, yuk. Ajak Salsa bersemangat. Sebelumnya Salsa sempat berpikir untuk segera pulang, terlebih setelah berjumpa dengan Alfi. Namun, mengingat perasaan Nina yang pasti akan kecewa, akhirnya dia mencari akal agar kegiatan healing mereka tidak diganggu siapapun. Setelah memastikan tidak melihat keberadaan Alfi, Salsa dan Nina keluar dari toilet, berjalan riang menuju toko lainnya. Gak mungkin kan di tempat sebesar dan seluas ini dia masih bisa menemukan kita. Ucap Salsa yang entah kenapa merasa tengah diperhatikan. Sesekali ia menoleh ke belakang, kanan dan kiri demi memastikan orang yang sangat ingin dia hindari itu tidak mengikutinya lagi. Kayaknya gak mungkin, tapi gak tahu deh kalau cintanya terlalu besar, sehingga menemukanmu di antara lautan manusia bukanlah hal yang sulit. Jawab Nina sambil tersenyum jahil. Keren banget ya kata-kataku. Sambungnya sambil terkikik. Jelas-jelas hubungan kami terbentuk karena kerja sama mutualisme, bisa-bisanya kamu menyebut cinta. Gerutu Salsa, merinding tidak suka. Kalau nggak ada cinta, kenapa kalian marahnya macam pasangan beneran? Yang satu ngambek, yang satu berusaha ngebujuk. Salsa melirik kesal. Nggak harus ada cinta kan baru marah saat tahu kamu dibohongi seseorang. Dan gak perlu cinta juga kan buat kamu berusaha meminta maaf dari seseorang. Kalau manusia normal dan punya akal pasti akan berusaha meminta maaf atas kesalahannya jika sadar perbuatannya itu gak baik. Cinta atau sebuah perasaan khusus pada seseorang, terutama pada lawan jenis, adalah sesuatu yang sangat dihindari Salsa. Ya, dia takut jatuh hati pada pria manapun. Lebih tepatnya, takut kecewa dan terluka lagi. Hati yang pernah hancur itu belum siap untuk kembali diisi oleh seseorang. Jangan marah, ayo katakan apa yang kamu mau, aku akan mewujudkannya. Berusaha menghibur Salsa, Nina mengangkat sebuah boneka besar berwarna biru putih dengan bentuk salah satu karakter kucing yang terkenal dengan kantong ajaibnya itu. Salsa tersenyum senang melihat benda besar, lembut dan empuk itu. Hei Doraemon, aku mau pintu kemana aja dang. Mau kemana kamu? Mau kabur ya? Jawab Nina yang masih setia berperan sebagai si robot kucing abad ke-21. Salsa terkekeh. Lucu gemes ya, Nin? Coba lihat harganya. Dua gadis itu meraba setiap sisi boneka besar itu untuk menemukan tag harga. Tepat saat keduanya melihat nominal yang harus dikeluarkan demi bisa membawa pulang si biru menggemaskan itu, mereka terpaksa menelan ludah. Mahal banget, Besti. Bisik Nina sambil perlahan mengembalikan boneka besar itu ke tempatnya. Sebenarnya Salsa bisa saja membeli boneka itu dengan uang di dalam kartu yang diberikan Bu Rumi tadi. Namun, Salsa enggan menggunakannya. Ia yakin uang itu akan lebih berguna suatu hari nanti untuk hal-hal yang lebih banyak manfaatnya. Dengan berat hati Salsa mengelus boneka besar itu sebagai salam perpisahan sebelum akhirnya pergi meninggalkan toko boneka tersebut. Setelah kepergian Salsa, petugas yang berjaga segera membungkus boneka itu dengan rapi. Langkah kaki Salsa terhenti saat melewati bioskop yang terlihat cukup ramai di hari libur ini. Kenapa, Cal? Mau nonton? Seru sih kayaknya. Aku dengar ada film baru tayang dan ratingnya bagus. Meskipun ragu, akhirnya Salsa mengangguk setuju. Seumur hidup, ia belum pernah menonton di bioskop. Ini akan menjadi pengalaman pertama untuknya. Kita nonton film itu, yuk! Telunjuk Nina mengarah ke salah satu judul film yang terkesan horor, tapi nyeleneh. Jangan ada kunti di antara kita. Salsa mengernyit setelah membaca judul film tersebut. Kok judulnya gini amat ya? Aneh. Film ayat-ayat cinta atau Dalisa nggak ada ya, Nin? Ya Allah cali-cal kebila. Itu film tahun kapan?
Zaman kita SD nggak sih? Nina terkikik geli. Salsa yang memang tidak terlalu peduli tentang bioskop dan perfilman di negerinya hanya bisa mengedikkan bahu. Jadi cuma film aneh itu aja yang bisa kita tonton? Enggak sih. Kamu bisa pilih, itu lihat ada banyak film yang masih tayang hari ini. Nina menunjuk deretan poster film yang tersedia. Kening Salsa semakin berkerut dalam. Aku bingung, ikut kamu aja deh. Akhirnya Salsa yang memang kurang update perkembangan perfilman memilih untuk ikut dengan keputusan Nina. Toh, niat dia hanya ingin membuat Nina senang sambil bersembunyi dari Alfie. Entah kenapa dari tadi ia merasa tengah diikuti dan diperhatikan banyak mata. Untuk kesekian kalinya Salsa menoleh ke segala arah dengan perasaan tidak nyaman. Sementara sahabatnya kini nampak sangat bersemangat mengantri tiket, lalu membeli camilan serta minuman sebagai bekal mereka selama berada di dalam studio nanti. Masih sepi, ya? Bisik Salsa saat mereka memasuki salah satu ruang studio. Tenang, nggak apa-apa. Justru seru, berasa bioskop pribadi. Sahut Nina sambil tersenyum lebar. Keduanya mengambil tempat di bagian tengah. Salsa menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia yang belum pernah mengunjungi bioskop tentu cukup kagum dengan tatanan dalam studio tersebut. Terlebih kursi yang terasa sangat empuk serta ruangan yang wangi dan bersih. Tidak lama kemudian sekumpulan orang masuk dan memenuhi sisi kiri dan kanan, depan dan belakang. Kali ini Salsa dan Nina terlihat seperti dikelilingi orang-orang, hanya mereka berdua yang berada di tengah-tengah. Ini perasaan aku aja, atau memang kita tersisi ya, Cal? Nina melirik heran orang-orang yang memilih tempat duduk cukup jauh dari mereka. Padahal berdasarkan pengalamannya, orang-orang lebih senang mengambil posisi di tengah seperti mereka saat ini, posisi yang sangat nyaman untuk menonton. Kita nggak salah kan? Jangan-jangan di sini nggak boleh ditempati, Nin. Ih, nggak mungkin. Kita juga nggak bisa diusir, kita punya tiket. Nina menunjukkan dua bagian tiket milik mereka. Udah, nggak usah dipikirin lagi, deh. Tidak lama kemudian, seseorang yang sejak tadi dihindari Salsa muncul dan mengambil tempat di samping gadis itu dengan santai. Salsa dan Nina menoleh, kaget bersamaan. Nin, keluar aja, yuk. Ajak Salsa sambil berdiri. Namun, lampu yang tiba-tiba padam membuatnya harus kembali duduk. Sabar aja, ya. Filmnya udah mau mulai. Bisik Nina sambil menggenggam tangan Salsa. Salsa menghembuskan napas besar dan berusaha sabar. Ia menyandarkan punggung dengan santai, berusaha mengabaikan keberadaan pria di sebelah kanannya. Film dimulai dan Salsa berusaha menikmati tayangan yang terpampang jelas di hadapannya. Alfie melirik dan tersenyum lega sebab gadis keras kepala itu tidak nekat meninggalkan studio. Baru beberapa menit berlalu, lengan kiri Alfie terasa berat. Salsa tertidur dan bersandar dengan nyaman di sana. Bersambung. Bab ke-36. Jika Nina sesekali terkikik dan menjerit kaget saat tayangan di layar lebar itu menampilkan adegan-adegan yang membuat penonton bereaksi, maka berbeda dengan Salsa dan Alfie. Setelah melihat Salsa bersandar dan tidur dengan nyaman di lengan kirinya, Alfie benar-benar tidak terlalu mempedulikan tayangan di hadapannya. Dia lebih sering melirik dan memperhatikan posisi kepala Salsa agar gadis itu tetap nyaman. Alfie sangat merasa bersalah saat Burumi memberitahunya tentang kebiasaan Salsa yang akan sulit tidur jika sedang banyak pikiran. Bahkan seharian ini Salsa harus melakukan banyak hal agar segera lelah dan bisa tertidur lelap. Melihat Salsa bisa tertidur di lengannya, membuat perasaan Alfie sedikit lebih baik. Ingin memamerkan kesuksesannya, tanpa ragu pria yang jarang mengambil gambar itu menggunakan kamera ponselnya. Dengan mengacungkan jempol, ia memperlihatkan Salsa yang tertidur lelap di lengannya. Foto yang terlihat manis itu ia pandangi sesaat, lalu dikirim via pesan singkat di aplikasi hijau pada Oma Sera dan Burumi. Tentu niatnya agar kedua wanita itu tidak lagi merasa cemas. Cal,
entar. Nina mengerjap beberapa kali, ia baru menyadari Salsa tertidur dan bersandar dengan nyaman di lengan Alfie. Hoalah, Salsanya ketiduran, Mas. Seru Nina yang seketika menarik perhatian Alfie. Pria itu menoleh seraya memberi isyarat agar gadis itu mengecilkan suaranya dan tidak mengganggu tidur Salsa. Nina tersenyum sungkan sambil mengangguk patuh. Gedean juga suara filmnya. Ini mah aku yang jadi kunti di antara mereka. Nasib-nasib. Gerutu Nina. Alfie terlalu memperhatikan Salsa hingga melupakan rencana yang telah ia susun. Di akhir film, di layar lebar itu terpampang permintaan maaf pria itu untuk Salsa. Seiring lampu menyala, penonton yang sedari tadi mengelilingi mereka berdiri dan bersiap bersorak untuk memberi dukungan agar Salsa memaafkan Alfie. Namun, baru satu tepukan tangan, sebelah tangan Alfie terangkat, meminta mereka semua diam, seketika ruangan menjadi hening. Perlahan Alfie mengangkat Salsa yang masih tertidur lelap. Sementara Nina masih melongo, tidak percaya manisnya cara pria tersebut dalam memperlakukan Salsa. Sadar Nina belum juga bergerak, Alfie kembali menoleh. Nin, tolong buka pintu mobil saya, ya? Nina tersentak kaget. Iya, mobil? Mobilnya di parkiran yang mana, Mas? Tanya gadis itu sambil bergegas mengikuti langkah panjang Alfie. Banyak pasang mata yang menjadi saksi manisnya momen malam itu. Seorang pria menggendong kekasihnya ala bridal style dengan enteng menuju lobi. Banyak perempuan yang menatap iri dan bertanya-tanya sosok di balik masker hitam pria jangkung tersebut. Mereka semua yakin pria itu sangat tampan, terlihat dari mata dan batang hidungnya yang mancung. Mas, mobilnya di mana? Tanya Nina yang masih tergopoh-gopoh menyeimbangi langkah Alfie. Di depan. Jawab Alfie singkat. Benar saja, di depan pintu masuk mal besar itu telah berdiri sebuah mobil hitam mewah mengkilat. Namun, yang Nina bingungkan, pintu mana yang harus ia buka kalau pintu mobil itu sudah dibukakan oleh petugas sekitar. Emang di mal petugas ikut bantu bukain pintu mobil, ya? Baik bener. Udah kayak di hotel. Gumam Nina. Langkah Alfie terhenti saat seorang pria tiba-tiba menghalangi jalannya. Lu apain Salsa? Mata pria itu menatap nyalang. Kening Alfie mengernyit tidak suka. Minggir! Titahnya sambil melanjutkan langkah. Sayangnya pria yang terlihat marah itu tidak mau mengalah. Biar gue yang bawa. Pintanya enteng yang semakin membuat kerutan di kening Alfie kian dalam. Lu budak! Biar gue yang bawa dia pulang. Lu itu baru pacarnya doang. Besar kemungkinan bakal macam-macamin kakak ipar gue. Bentar pria yang merupakan suami Sheila sekaligus mantan kekasih Salsa tersebut. Memang awalnya pria itu sudah diseret keluar mal, tapi setelah memesan taksi untuk sang istri, lelaki mata keranjang itu kembali menunggu Salsa di luar mal. Hatinya kian panas saat melihat Salsa tertidur dalam gendongan Alfie. Sesuatu yang tidak pernah terjadi padanya. Jangankan menggendong, bisa menggenggam tangannya saja sudah luar biasa. Begitu menjaganya Salsa dulu, kenapa sekarang mudah sekali digendong pria lain? Tentu dia tidak akan ikhlas dan tidak terima. Bukan hal sulit untuk Alfie menyingkirkan judo, terlebih bobot tubuhnya yang lebih berisi dan tinggi. Tanpa mempedulikan ucapan judo, ia melanjutkan langkah. Meradang, judo kembali mengikuti, lalu dengan kasar menarik masker yang menutupi wajah tampan Alfie. Tompel tunggu saja bang. Hinaan itu tidak bisa ia lanjutkan saat melihat wajah asli seorang Alfie Syah Hermawan. Niat hati ingin membuat pria itu malu di depan banyak pasang mata yang tengah memperhatikan mereka karena sudah merasa sok kegantengan dan sok gagah. Tapi kenyataannya rupa asli pria tersebut memang begitu sempurna. Memar yang masih terlihat di hidung mancung itu tidak mengurangi kadar pesona pria tersebut. Kaki yang tiba-tiba bergetar itu perlahan mundur, tidak menduga sosok di balik masker hitam itu orang yang berbeda. Tapi bagaimana mungkin?
tinggi dan bentuk badannya sama persis. Judo menelan saliva dengan susah payah saat mendapati sorot mata yang seolah akan membunuhnya. Dia tidak ingat siapa pemilik wajah itu, tapi firasatnya mengatakan pria itu bukan orang biasa yang bisa dia lawan. Melihat wajahku lawannya, Alfie melanjutkan langkah, dan kali ini tanpa hambatan. Banyak wanita muda bahkan ibu-ibu lanjut usia menahan jerit kagum melihat sosok Alfie yang nyaris sempurna. Seketika mereka merasa iri pada gadis yang kini berada dalam pelukan Alfie. Berbeda dengan para wanita yang masih menatap kagum, Nina justru tidak mampu menyembunyikan wajah kagetnya. Gadis itu mematung di samping mobil. Otaknya mendadak buntu. Saat Alfie telah memasukkan salsa dan memastikan gadis itu nyaman di dalam sana, Nina masih tidak bersuara. Ia masih mencerna peristiwa dan rentetan kejadian yang telah berlalu. "Ayo masuk, saya antar pulang." Titah Alfie. Nina tersadar dan seketika melambaikan tangan. "Enggak perlu, Pak. Terima kasih tawarannya." Ia menunduk berkali-kali. Sapaannya seketika berubah saat menyadari pria yang kini bersama sahabatnya adalah bos besar pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. "Tidak baik perempuan pulang malam sendirian. Saya sudah pesan taksi, Pak." "Iya, pakai taksi kok, Pak," jawab Nina yang berusaha agar tidak ikut dengan sang bos. Bagaimana mungkin dia bisa satu mobil dengan pemilik perusahaan? Apalagi Salsa sedang tertidur, bisa-bisa dia mati kehabisan napas di dalam mobil mewah itu. Menyadari ketidaknyamanan Nina, Alfie menghubungi seseorang untuk mengantar Nina pulang. "Ray, ke mall pusat sekarang. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ada yang jemput kamu. Kamu bisa pulang sama dia." Nina tidak mampu lagi menolak, terlebih ia mendengar sendiri lelaki di hadapannya memerintahkan orang kepercayaannya untuk segera datang. Lepas dari singa, malah masuk mobil Cita. Kondisi macam apa ini? Selama ini Alfie bukan sosok yang peduli pada orang luar, tetapi mengingat akan semarah apa Salsa jika bangun dan menyadari sahabatnya ditinggal dan tidak dipastikan keselamatannya, tentu akan menambah panjang sesi marah gadis tersebut. Dan dia tidak ingin itu terjadi. Memerintahkan Reza jauh lebih mudah daripada menangani amarah Salsa. Bersambung. Bab ke-37. Tentang hari ini, tentang hubungan saya dan Salsa, cukup kamu simpan sendiri saja. Jangan memberitahu siapapun, terutama orang kantor. Alfie segera membawa Salsa pulang setelah memastikan Nina tidak akan membicarakan hari ini pada siapapun. Bukan ingin menutupi atau menyembunyikan hubungannya dengan Salsa. Alfie hanya sedia payung sebelum hujan. Dia meminimalisir kemungkinan Salsa untuk marah. Sepanjang perjalanan, sesekali Alfie menoleh dan memastikan kenyamanan Salsa. Gadis itu terlihat sangat lelap. Bahkan suara klakson kendaraan lain tidak mampu mengusik tidurnya sama sekali. Setibanya di rumah, Bu Rumi dan Oma Sera telah menunggu kedatangan mereka. "Mana Bila?" tanya Oma saat Alfie turun dari mobil. "Ya Allah, cucu Oma itu aku atau dia, sih?" Alfie mengitari mobil, membuka pintu hingga memperlihatkan Salsa yang masih tertidur lelap di dalam sana. "Bu, kamar Salsa di mana?" "Oh astaga, dia masih tidur? Kamu kasih obat tidur apa cucu menantuku? Kamu gak macam-macam kan? Ingat ya, dia bukan olan-olen gatal itu," cecar Oma. "Atagfirullah, Oma. Sejelek itukah rating aku di mata Oma? Mana berani aku macam-macam. Gak Oma lihat ini hidung." Bu Rumi terkikik geli. "Bila memang agak kebo kalau sudah ketiduran, Bu, apalagi tidak bisa tidur sejak kemarin." Jelas Bu Rumi yang seketika membuat Alfie merasa diselamatkan. "Dengar tuh, Oma. Makasih Ibu, aku padamu. Gak bisa tidur juga kan gara-gara kamu." Omel Oma lagi. Tanpa kesulitan Alfie kembali mengangkat dan membawa tubuh kecil Salsa ke kamar, membaringkan dan menyelimutinya. Sesaat ia memandangi wajah imut gadis itu. Ingatannya kembali ke hari di mana ia menebus Salsa,
menornya dandanan gadis itu membuat Alfie tersenyum geli. Ngapain kamu senyum-senyum di situ? Mikir yang jorok-jorok ya? Tuduh Oma yang ternyata sedari tadi memperhatikan dari pintu kamar. Alfie menoleh, lalu berjalan keluar kamar. Ia menghela napas dalam setelah menutup pintu kamar itu perlahan. Oma, tes DNA yuk. Sebuah pukulan mendarat di lengan kekarnya. Alfie terkikik sambil bergerak cepat menghindari pukulan tongkat Oma selanjutnya. Foto kalian ini manis sekali, tadi pergi nonton ya? Tanya Bu Rumi yang masih tersenyum menatap gambar yang sempat dikirim Alfie padanya. Iya, Bu, tapi belum 10 menit film mulai, dia udah tidur. Alfie ikut menjatuhkan bobot tubuh pada sofa kosong. Oh iya, terus Nina bagaimana? Nggak kalian tinggalin kan? Bu Rumi teringat pada sahabat baik putrinya. Seingatnya Salsa mengatakan akan pergi bersama Nina. Alfie bernapas lega, nampaknya keputusan untuk menyuruh Raiza mengantar Nina pulang adalah keputusan yang sangat tepat. Siapa sangka, tidak hanya Salsa, Bu Rumi pun menanyakan Nina. Tenang, Bu, ada Raiza yang mengantar dia pulang. Bu Rumi tersenyum. Terima kasih, Nak. Alfie mengangguk. Bagaimana? Udah baik kan? Tanya Oma ikut bergabung, duduk di samping Bu Rumi. Dia keburu tidur, Oma. Aku belum sempat bilang apapun, dia udah nyampe Mekah duluan. Oma mencibir. Tanpa tes DNA sudah kelihatan hasilnya. Mana mungkin ada pria cerdas di sekitarku. Oma meremehkan opaku? Tanya Alfie bergurau, pura-pura tersinggung. Bu Rumi tidak henti-hentinya tertawa mendengar perdebatan cucu dan Uma itu. Siapa sangka mereka begitu dekat? Padahal selama ini Alfie seolah tidak mempedulikan Umanya. Bahkan selama bekerja dengan Uma Sera, tidak sekalipun Bu Rumi melihat kedatangan Alfie ke toko kue milik wanita tua itu. Justru banyak yang menduga sakalah cucu Uma Sera, karena pria itulah yang sering datang untuk memeriksa kesehatan Oma atau sekedar singgah memperkenalkan pacar barunya. Tapi lihatlah kini, mereka bergurau dan tertawa lepas bersama. Jika di rumah Salsa dipenuhi tawa, maka hal berbeda terjadi di dalam sebuah mobil yang baru saja melaju meninggalkan pusat perbelanjaan terbesar dan termewah di pusat kota tersebut. Nina masih mematung memikirkan peristiwa yang baru saja berlalu. Bahkan bahu yang tiba-tiba dirangkul itu masih terasa gemetar. Nina selalu merasa otaknya bekerja dengan lambat, tapi tidak menduga kali ini jadi lebih lambat lagi. Tidak ada percakapan sejak mobil itu bergerak, bahkan pria yang tengah menyetir itu tidak ada inisiatif untuk bertanya kabar sekedar basa-basi atau memutar musik untuk memecah keheningan. Maaf, Pak. Kalau saya boleh tahu laki-laki tadi mengenal Bapak ya? Soalnya saya lihat dia. Saya akan sangat berterima kasih kalau kamu diam dan tidak banyak tanya. Potong Raiza yang seketika meningkatkan kesan horor dalam mobil. Nina menelan ludah. Iya, Pak. Maaf, saya merepotkan. Syukurlah kamu menyadarinya. Saya harap ini terakhir kali kamu menjadikan saya sopir pribadi kamu. Nina bungkam. Kemampuannya dalam berdebat seketika lenyap menghadapi pria balok es di sampingnya. Pria itu terlalu berterus terang dan tidak menjaga perasaan lawan bicaranya sama sekali. Bagaimana bisa ada pria seperti dia? Keesokan paginya Salsa terbangun dengan perasaan jauh lebih baik. Ia merasa tidurnya sangat nyenyak semalam. Namun, beberapa menit kemudian dia teringat, terakhir kali ia tengah menonton sebuah film bersama Nina. Lalu si pria menyebalkan datang dan dia tidak bisa kabur karena film sudah mulai. Film mulai, terus aku. Manik mata Salsa membulas sempurna. Siapa yang bawa aku pulang? Tanyanya panik. Secepat kilat ia turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Langkah kakinya terhenti saat mendapati beberapa wanita asing dengan seragam serupa tengah sibuk berjibaku di dapur. Selamat malam menjelang pagi, Nona. Butuh sesuatu? Tanya salah seorang di antara 5 wanita di sana.
kalian siapa? Dan, ngapain di dapur saya? Kamu sudah bangun, nak? Gimana tidurnya? Nyenyak? Bu Rumi mendekat setelah mendengar suara Salsa dari arah dapur. Wanita parubaya itu tidak bisa tidur setelah melakukan salat malam, hingga memilih untuk membuka mushaf dan membacanya di ruang keluarga. Salsa tersenyum dan mengangguk. Ia merangkul Bu Rumi, melihat kaki yang masih dibalut perban tersebut. Ibu kenapa bangun? Kakinya udah gimana? Ibu udah tidur tadi, sekarang matanya udah segar. Oh, iya. Mereka siapa, Bu? Tanya Salsa dengan sedikit berbisik. Oh ya, kenalkan nak, mereka orang kepercayaan Uma Serah. Mereka akan di sini beberapa hari ke depan buat bantu pekerjaan rumah. Kelima wanita berseragam khusus dari rumah utama keluarga Hermawan itu mendekat dan memperkenalkan diri dengan sopan. Salsa tersenyum ramah. Terima kasih ya, mohon bantuannya untuk beberapa hari ke depan. Setelah perkenalan singkat, Salsa membawa sang ibu kembali ke kamar. Bu, aku boleh nanya sesuatu? Tanya Salsa ragu. Bu Rumi yang baru saja berbaring, menatap putrinya penuh tanya. Iya, sayang. Mau tanya apa? Sesaat Salsa ragu. Tadi malam, aku. Bu Rumi tersenyum. Ia paham arah pertanyaan putrinya tersebut. Ya, kamu ketiduran di bioskop. Jadi, Alfi bantu antarkan pulang. Jelas Bu Rumi. Salsa memejamkan mata sesaat, ternyata dugaannya benar. Malu sekaligus menyesali dirinya yang bisa-bisanya tertidur dengan sangat lelap di tempat umum. Kini pertanyaan baru muncul di benaknya. Bagaimana cara pria itu membawanya keluar dari bioskop? Bersambung. Bab ke-38. Seperti biasa, pagi-pagi sekali Salsa sudah tiba di kantor. Ia sengaja berangkat lebih pagi lagi, mengingat hari ini adalah awal pekan dan jalanan akan kembali padat. Gimana kondisi ibumu, Sal? Aku dengar penabraknya masih belum ditangkap, ya? Berbagai pertanyaan menyambut kedatangan Salsa setelah libur selama sepekan karena menemani Bu Rumi di rumah sakit. Alhamdulillah ibu sudah lebih baik kok, Kak. Dalam masa pemulihan. Minta doanya saja ya. Semoga penabraknya segera ketemu. Ucap Salsa. Dan saya bisa menghajarnya. Sambungnya dalam hati. Si Nina kenapa tuh? Pertanyaan seorang rekan kerjanya menarik perhatian Salsa. Ia menoleh ke pintu masuk dan mendapati Nina yang berjalan lesu dengan tatapan kosong seolah tengah memikirkan sesuatu. Bergegas Salsa menghampiri sahabat baiknya tersebut. Nin, maafin aku, ya. Pasti kemarin aku nyusahin kamu kan? Ujar Salsa. Nina yang seketika tersadar dari lamunan langsung memeluk Salsa erat-erat. Kamu kenapa, Nin? Aku kualat sama kamu. Karena nolak pulang bareng kamu, akhirnya malah pulang sama Monster S. Gadis itu mengurai pelukan dan menunjukkan wajah penyesalannya. Kening Salsa mengernyit, tidak mengerti maksud ucapan Nina. Jadi, kamu gak ikut pulang sama aku? Nina menggeleng cepat. Mana mampu aku semobil dengan? Nina tidak melanjutkan kalimatnya, ia melihat ke segala arah, memastikan tidak ada yang mendengar ucapannya. Calon suamimu. Sambung Nina pelan. Kamu hutang penjelasan samaku, ya. Aku syak berat sampai sekarang. Kamu gak bilang siapa dia sebenarnya. Jantung aku nyaris lepas dari tempatnya tahu. Omel Nina mengingat peristiwa semalam. Salsa menelan saliva dengan susah payah. Nampaknya Nina sudah mengetahui jati diri lelaki yang ia kenalkan sebagai calon suaminya itu. Nanti aku jelasin, tapi please jangan sampai siapapun tahu, ya. Terutama orang kantor. Nina menghembuskan napas besar. Kalian memang jodoh, permintaannya sama. Keluh Nina. Salsa terdiam. Dia minta dirahasiakan juga?
Nina mengangguk pelan sambil tersenyum kecut. Kalian cocok, suka ngumpet-ngumpet. Ya udah, ayo kerja. Ajak Nina sambil merangkul Salsa. Dia minta dirahasiakan pasti karena malu punya calon istri seorang cleaning service. Entah kenapa Salsa justru merasa sedih mengingat hal tersebut. Peristiwa 2 tahun silam kembali teringat. Semua warga mengetahui kisah asmara Judo dan Salsa di desa Bayang Semu itu. Mereka sering dipuji karena sering terlihat membantu warga bersama-sama. Mereka juga tidak pernah keluar malam bersama, keduanya hanya bertemu menjelang maghrib. Setelahnya Salsa tidak akan keluar rumah, kecuali untuk hal-hal penting. Bisa disebut mereka pasangan terbaik yang siap menikah saat itu. Namun lihatlah bagaimana akhirnya. Saat Judo ketahuan melakukan perbuatan tercela bersama Sheila di suatu malam. Mereka justru mengatakan Judo berhak memilih perempuan yang lebih cantik dan berpendidikan karena pria itu sudah menjadi mandor perkebunan yang sangat dipercaya atasan tempatnya bekerja. Gaji pria itu semakin tinggi, dia juga terlihat semakin terawat dengan pakaian yang bagus dan rapi, wajar jika mencari calon istri yang sepadan. Seolah penangkapan Judo dan Sheila malam itu bukanlah sebuah aib, mereka justru menikah dengan begitu megahnya tanpa mempedulikan perasaan Salsa. Salsa bergegas menghapus air mata yang sempat keluar dari sudut matanya. Sungguh kini dia takut hal serupa akan terulang lagi. Bukan lagi tentang perasaannya, tapi tentang cara orang-orang akan merendahkan dan menilainya nanti jika tahu dialah calon istri pemilik perusahaan besar tersebut. Terlalu menakutkan. Ramainya isi kepala Salsa mengalahkan ramainya lobi. Ia bahkan tidak menyadari kedatangan Alfie di sana. Pria itu menatap Salsa yang tengah membersihkan salah satu pintu kaca dengan tatapan kosong, terlihat tengah melamun. Sepatu mahal dan mengkilat itu membalut kaki panjang yang kini melangkah mendekati Salsa. Gadis itu masih fokus dengan pekerjaan dan pikirannya tanpa menyadari keberadaan Alfie di dekatnya. Hidung Pak Bos kenapa? Ya? Kok kayak memar gitu? Ya, tapi lucu ya. Jadi kayak merah-merah menggemaskan. Kamu? Itu pasti sakit. Apa Pak Bos habis kena rampok ya? Terus baku hantam sampai hidungnya kena tonjok. Kening Salsa mengernyit saat samar-samar mendengar obrolan orang di sekitar yang membicarakan hidung Pak Bos. Saat ia mendongak, matanya seketika membulas sempurna sambil menahan napas. Bagaimana bisa laki-laki itu datang ke kantor dan dengan percaya dirinya menampilkan hidung yang memar itu? Padahal ia bisa menutupinya dengan masker seperti kemarin kan? Alis Alfie terangkat. Salsa melihat sekitar, banyak pasang mata yang tengah memperhatikan mereka. Pak Pagi, Pak. Sapa Salsa gugup. Alfie mengangguk. Ke ruangan saya, ya? Saya perlu bantuan kamu. Tita Alfie lalu berlalu pergi tanpa mempedulikan ekspresi Salsa yang terlihat sangat kesal. Pria itu menahan senyum saat melihat Salsa meremas kain di tangannya dengan kasar, sesaat sebelum pintu lift tertutup rapat. Kapan lagi dia bisa menahan gadis itu untuk terus berada di sekitarnya? Anggap saja ini sebagai hukuman karena kemarin berusaha menjauhinya. Benar saja, tidak lama setelah Alfie duduk di kursi kebesarannya, Salsa tiba dengan membawa lengkap semua alat kebersihan yang biasa ia gunakan. Permisi, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Salsa yang berusaha profesional walau masih kesal pada pria tersebut. Alfie yang tengah membaca laporan di mejanya sedikit mendongak, melirik Salsa. Bersihkan saja yang bisa dibersihkan. Titahnya singkat. Salsa mengangguk dan mulai mengambil kain untuk membersihkan debu-debu yang mungkin masih tersisa di berbagai sudut tempat. Walau ia yakin rasanya mustahil menemukan debu setelah rekannya sudah lebih dulu membersihkan ruangan ini. Namun, mengingat pria itu adalah atasan yang tidak bisa dibantah dan dia tidak ingin punya masalah lagi, ia memilih untuk mengerjakannya. Tidurmu nyenyak? Salsa menoleh. Keningnya mengernyit. Pria itu bertanya tanpa menoleh padanya. Bapak nanya saya? Tanya Salsa ragu. Bukan,
saya nanya kepala batu yang bikin hidung saya sakit. Jawab Alfi acuh tak acuh. Salsa menggigit bibir. Tapi mengingat banjir bandang dari bibirmu, sepertinya lengan saya lebih nyaman daripada bantal, ya. Salsa buang muka. Wajahnya pasti sudah memerah sempurna saat ini. Oh ya, baju saya yang kena iler, kamu sudah di laundry. Nanti tolong jemput dan tebus, ya. Sambung Alfi dengan lancarnya. Salsa malu bukan kepalang. Bagaimana bisa lelaki itu membicarakan aibnya dengan seringan itu? Baik, Pak. Saya jemput sekarang. Tanpa menunggu lama, Salsa berlari keluar ruangan. Alfi menatap pintu yang telah ditutup itu sambil menahan tawa. 1, 2, pik! Pintu kembali terbuka, menampilkan Salsa dengan pipinya yang merona. Maaf, Pak. Laundrynya di mana ya? Karena terlalu malu dan ingin cepat-cepat keluar dari ruangan itu, Salsa lupa menanyakan alamat laundry yang dimaksud. Alfi menyodorkan selembar kertas berisi nama dan alamat laundry yang cukup terkenal di kota tersebut. Bergegas Salsa mengambil kertas kecil tersebut. Makasih, Pak. Saya pergi dulu. Ucapnya, lalu bergegas pergi sambil menahan malu. Setelah keluar dari ruangan, Salsa memegang kedua pipinya yang terasa panas dan pasti sudah memerah sempurna. Sambil menyembunyikan wajah ia berlari menuju lift. Sementara di dalam ruangan, Alfi tertawa terbahak-bahak mengingat ekspresi dan tingkah Salsa. Bersambung. Bab ke-39. Sambil berjalan pelan, Salsa berpikir keras, mengingat baju yang dikenakan Alfi saat bertemu dengannya kemarin. Cal, dari mana? Panggilan Nina mengagetkan Salsa. Ia menoleh dan segera mendekat. Salsa menarik Nina ke tempat yang lumayan sepi. Ngapain, Cal? Tanya Nina heran. Terus, ini kamu bawa-bawa baju siapa? Shet, bentar-bentar. Ada yang mau aku tanyain. Salsa melirik ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada siapapun yang akan mendengar obrolan mereka. Kamu ingat nggak, kemarin si bos pakai baju apa? Kemarin? Maksudnya pas di mall kemarin? Shet, jangan keras-keras, Nin. Salsa kembali melihat sekitar. Ya, pakaian yang dia pakai kemarin, bukan ini kan? Tanya Salsa memastikan sambil mengangkat sehelai baju yang masih rapi dalam plastik laundry. Ya bukanlah, orang gila mana yang ke mall di saat weekend pakai baju kantor begitu? Nina terkekeh. Lagian ya, penampilan Pak Bos tadi malam itu mengkhianati usia. Tapi berapa sih umur Pak Bos, Cal? Alih-alih mendengarkan pertanyaan Nina, Salsa justru kini tengah merasa kesal bukan main. Dasar menyebalkan, awas ya. Gumam Salsa. Saat ia ingin melangkah meninggalkan Nina, sahabat baiknya itu lebih dulu menarik tangan Salsa. Bentar dulu. Ada hal penting yang mau aku tanyain. Salsa mengernyit. Hal penting? Hal penting apa? Ia kembali mendekat. Kali ini Nina yang memperhatikan sekitar, cemas ada yang menguping pembicaraannya. Si judi judo kenapa, Rey? Ya? Tanya Nina. Raut wajah Salsa justru terlihat kaget. Kenal? Aku juga nggak tahu. Setahu aku biawak gurun itu selalu di desa, sesekali ke kota ini juga cuma buat memenuhi keinginan Sheila. Dia nggak punya bisnis atau apapun selain pekerjaan yang dia bangga-banggakan sekarang. Selama beberapa saat, keduanya terdiam. Tapi, kalau nggak kenal, kok kayaknya si Judi takut ya sama Pari? Dia langsung menciut kayak lintah kena garam. Emang kapan mereka ketemu? Nina menghembuskan napas besar. Makanya tidur jangan kebo-kebo amat napa, Cal. Karena kamu ketiduran, ya mana berani aku semobil sama Pak Bos. Aku udah nolak sekuat hati dan pikiran, dia malah nyuruh Pare jemput aku. Duh, ingat itu aja aku merinding. Lihat nih bulu romaku pada berdiri, bentar lagi joget. Nih,
Nina menunjukkan bulu-bulu tangannya yang nampak meremang. Maafin aku, ya. Salsa memeluk lengan Nina. Cal, sebenarnya aku lagi trauma dirangkul tahu. Ucap Nina sambil meringis. Salsa menatap heran. Kemarin si judi itu mau nanyain Pak Bos itu siapa dan ada hubungan apa sama kamu. Dia juga nanyain pacar kamu yang sebelumnya kemana. Dia macam orang stres. Nina kembali mengusap lengannya. Loh, kok bisa ada dia lagi? Bukannya udah diusir, ya? Terus Cela gimana? Dia gila, Cal. Asli gila! Bisa-bisanya saat Pak Bos gendong kamu dengan begitu manisnya, dia muncul mau rebut kamu. Katanya dia yang mau antar kamu pulang. Aku lihat dia nggak ikhlas banget kamu digendong laki-laki lain. Salsa menelan saliva. Fokusnya bukan lagi tentang judo yang ternyata masih menunggunya di luar mall, tapi tentang bagaimana Alfie menggendongnya keluar dari mall sebesar dan seramai itu. Gendong! Salsa terbata. Nina tersenyum bahagia membayangkan kejadian kemarin. Iya, Cal. Digendong ala bridal style kayak putri-putri dalam dongeng princess itu. Loh. Manis banget pokoknya. Salsa menggigit bibir seraya menutup mata guna mengurangi rasa malu. Tidak bisa ia bayangkan bagaimana orang-orang menatapnya saat itu. Sayangnya adegan se-sweet itu harus diganggu si Judy tantrum. Tapi aku nggak lihat pawangnya. Mungkin pulang duluan kali ya, makanya dia jadi seliar itu. Salsa menarik napas dalam, berusaha mengurai perasaan yang tidak karuan di dalam dada. Tiba-tiba Nina mencengkeram tangan Salsa kuat hingga ia terjingkat kaget. Ngapain sih, Nin? Mengikuti sorot mata Nina, bisa Salsa lihat Reza tengah berjalan cepat menuju lift. Nampaknya lelaki bertubuh atletis itu sedang terburu-buru menuju ruangan bos. Ngapain dia kesini ya? Cal? Kening Salsa mengernyit. Emangnya kenapa sih, Nin? Kok kayaknya kamu ketakutan banget? Dia macam-macam sama kamu? Bukan, Cal. Justru dia nyelamatin aku dari si Judy. Di situ aku lihat si Judy kaget lihat Pak Rey, terus tergagap nyapa Pak Rey dengan sangat hormat, sampai nunduk-nunduk. Salsa kembali teringat pertemuan pertamanya dengan Alfie di kebun teh. Apa kebun teh itu ada hubungannya dengan Alfie? Namun, selama bekerja di perkebunan itu, Salsa tidak pernah melihat Reza maupun Alfie sama sekali. Rasanya mustahil seorang judo mau bersikap hormat, kecuali pada orang-orang dengan kasta sosial yang lebih tinggi. Jika Salsa sedang sibuk mengaitkan segala kemungkinan, maka Nina tengah memikirkan peristiwa semalam, saat di mana ia dirangkul dengan begitu hangat oleh Reza. Bagaimana sikap lembut dan aroma maskulin yang menguar dari tubuh sempurna lelaki itu mengusik kewarasannya. Dengan gagah Reza memperkenalkan ia sebagai kekasih di depan judo, hingga lelaki yang disebut biawak gurun oleh sahabatnya itu tidak berani menatapnya lagi. Ia hampir lupa daratan andai saja pria itu tidak langsung bersikap dingin padanya setelah mereka memasuki mobil. Cal, aku ke toilet dulu, ya? Nina lebih dulu pergi demi menyembunyikan pipinya yang mulai merona mengingat momen manis yang hanya terjadi beberapa menit itu. Tidak pernah diperlakukan spesial, membuat Nina sulit melupakan sedikit hal manis itu. Salsa menoleh sesaat, melihat Nina yang berjalan terburu-buru menuju pantry. Katanya mau ke toilet. Dia kenapa, sih? Gumam Salsa. Melihat baju kerja sang bos yang masih berada di tangannya, serta mengingat peralatan kerjanya yang masih tertinggal di ruangan pria menyebalkan itu, mau tidak mau Salsa harus kembali ke atas. Dengan langkah malas ia memasuki lift, menuju ruangan sang bos. Sementara itu, di dalam ruangan Alfie tengah mendengar laporan Reza dengan serius. Pria itu berdecak kesal. Lemah, baru segitu udah lemas. Kamu duduk dulu, aku lagi nunggu sesuatu. Kalau memungkinkan, kita pergi hari ini. Kalau enggak, ya kapan-kapan. Suruh Saka kasih dia sedikit asupan energi, tapi jangan banyak-banyak. Reza mengangguk patuh,
lalu mengambil tempat di sofa yang tersedia. Jangan di sana, itu baru dibersihkan. Pindah! Tita Alfi, seketika pantat Reza yang belum mendarat sempurna kembali terangkat. Ia berdiri sempurna. Baru kali ini ruangan kerja bos punya peraturan tidak boleh diduduki karena baru dibersihkan. Tepat saat Reza berdiri, pintu ruangan diketuk oleh Salsa. Gadis itu masuk setelah Alfi membukakan pintu secara langsung. Satu perlakuan yang sukses membuat kening Reza mengernyit dalam. Ini bajunya, Pak. Ucap Salsa berusaha seramah mungkin dengan senyum yang jelas sangat dipaksakan. Tapi saya baru tahu, Bapak ke mall pakai pakaian kerja. Tambah Salsa yang seketika membuat Alfi menahan senyum. Perlahan kerutan di kening Reza sirna. Otak cerdasnya dapat mencerna dengan baik bagaimana kedudukan gadis itu, meskipun ia terlihat mengenakan seragam khas petugas kebersihan. Bahkan di dalam ruangan sang bos masih terlihat banyak alat kebersihan dan lelaki itu tidak risih sama sekali. Interaksi gadis itu yang terlihat cukup berani pada sang bos cukup membuat ia paham. Kini gadis itu bukan lagi sekedar pacar sewaan seperti rencana sang bos pada mulanya. Saya anggap itu ucapan terima kasih karena udah mau bersusah payah menggendong kamu pulang. Sahut Alfi yang seketika membuat Salsa malu dan panik, terlebih ada Reza yang juga terlihat sama kagetnya. Bersambung. Bab ke-40. Ray, siapkan mobil. Kita berangkat beberapa menit lagi. Titah Alfi. Siap, bos. Tanpa berlama-lama, Reza segera meninggalkan ruangan. Tentu dia paham perintah yang lebih menjuru pada pengusiran secara halus itu. Salsa menundukkan kepala saat Reza melewatinya, berusaha menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah menahan malu. Setelah Reza keluar, Salsa masih mematung di ambang pintu, sementara Alfi berbalik menuju sofa. Ada yang mau aku bicarakan. Ucap Alfi yang tiba-tiba terdengar serius, lalu menjatuhkan bobot tubuh di salah satu sofa panjang nan empuk. Gadis yang hari ini mengenakan seragam kerja warna krim itu masinggan mendekat. Alfi menghela napas. Kamu mau tahu pelaku tabrak lari ibu, nggak? Tanya Alfi acuh tak acuh. Salsa mendongak. Mau? Kali ini tanpa ragu ia berjalan masuk dan mengambil tempat duduk tepat di hadapan Alfi. Pria itu tersenyum tipis. Aku akan bawa kamu ketemu dia. Kamu bisa lakukan apapun padanya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tanya Salsa cepat, sangat tidak sabar. Sudah hampir 2 minggu dia menanti saat ini, saat di mana ia bisa bertemu dengan manusia kurang ajar yang telah berani menabrak, lalu meninggalkan ibunya yang terluka begitu saja di tepi jalan. Kamu harus setuju menikah denganku. Ucap Alfi santai seraya menyandarkan punggung. Oke. Jawab Salsa tanpa berpikir sama sekali. Alfi yang kaget dan heran tentu seketika menegakkan punggung. Apa? Oke. Tanyanya meyakinkan. Salsa mengangguk mantap. Iya, oke. Kenapa? Anda yang bilang ini demi kebahagiaan orang-orang yang kita sayang. Terlebih dengan ini, saya bisa memberi pelajaran langsung sama manusia dajjal itu. Geram Salsa. Alfi mengangguk pelan, entah kenapa tiba-tiba hatinya justru merasa waspada setelah mendengar jawaban Salsa yang terdengar begitu ringan, bahkan tanpa berpikir. Padahal sebelumnya, selama ia masih menjalankan sandiwaranya, gadis itu tidak pernah secara gamblang menerima dirinya, walau sesekali mengakuinya sebagai calon suami. Apa mungkin dia sama saja dengan perempuan lainnya? Menerima Alfi karena rupa dan harta? Kenapa? Nampaknya Anda kurang suka dengan jawaban saya. Apa jangan-jangan sebenarnya Anda belum menemukan penabrak ibu saya? Anda hanya bercanda dan mempermainkan saya? Salsa kembali ke setelan formal. Alfi menatap Salsa tajam. Kenapa kamu bisa terima ajakan aku dengan sangat mudah? Padahal sebelumnya, kamu terlihat tidak berminat.
Saya nggak peduli dengan pernikahan ini. Saya hanya ingin menemukan orang yang sudah membuat ibu terluka. Jawab Salsa tegas tanpa takut membalas tatapan Alfie. Alfie manggut-manggut, kembali menyandarkan punggung. Memangnya mau diapain orangnya? Salsa mengedikkan bahu. Tergantung mood. Oke. Bagaimana tentang pernikahan kita? Salsa mendesah pelan. Terserah, yang penting ibu senang. Salsa benar-benar tidak berminat membahas pernikahan. Satu-satunya alasan ia menyetujui pernikahan ini hanya karena Bu Rumi. Janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri saat sang ibu belum sadarkan diri di rumah sakit. Kalau begitu, tidak jadi masalah jika kita membuat perjanjian. Pertanyaan Alfie menarik perhatian Salsa. Kening gadis itu berkerut. Perjanjian apa? Bisa dibilang, perjanjian pranikah. Ya, semisal setahun pernikahan tetap tidak ada rasa di antara kita, atau salah satu di antara kita menemukan seseorang yang bisa membuat kita jatuh cinta, kita sepakat untuk bubar dan bercerai secara baik-baik. Alfie benar-benar mengantisipasi kemungkinan terburuk. Bukan ia tidak percaya pada Salsa, tapi selama ini ia selalu bertemu manusia yang berubah hanya karena materi. Memangnya bisa begitu? Tanya Salsa yang pada dasarnya tidak suka mempermainkan sebuah hubungan, terlebih ikatan sakral seperti pernikahan. Kenapa tidak? Memangnya kamu mau bertahan hidup satu rumah dengan lelaki yang tidak kamu sukai, sementara ada lelaki lain yang mencintai dan kamu cintai sedang menunggumu? Jawab Alfie tanpa ragu. Salsa terdiam. Bukankah ini seperti merencanakan pernikahan sekaligus perceraian? Bukankah ini sama saja seperti mempermainkan janji pernikahan yang sakral? Namun, di lubuk hati terdalam, ia juga tidak ingin terkekang dalam hubungan yang sama-sama tidak memiliki rasa. Terlebih dirinya sendiri tidak yakin bisa membuka hati. Lagi pula, setelah menikah berarti ia memiliki kewajiban sebagai seorang istri, bukan? Kita mau menikah beneran atau kontrak? Tanya Salsa cemas. Alfie menatap heran. Beneranlah, setahun itu bukan kontrak Salsa Bela Maheswari Putri Bu Rumi. Kita benar-benar menikah dan jadi suami is. Tiba-tiba Alfie terdiam sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dia berdehem, pikirannya sedang traveling kemana-mana. Sementara Salsa merasa pasokan oksigen di sekitarnya kian menipis, bisa-bisanya di waktu menjelang siang begini mereka membahas pernikahan dan suami istri. Sadar dengan situasi canggung, Alfie berusaha meluruskan dan menyelesaikan pembahasan yang cukup sensitif ini secepatnya. Oke, begini saja. Selama setahun kita menikah, aku nggak akan sentuh kamu. Kita akan melakukan apapun itu saat kita sama-sama mau. Enggak. Tolak Salsa cepat. Gak bisa hanya karena sama-sama mau. Tidak ada kontak fisik berlebihan sebelum masa perjanjian itu usai. Tegas Salsa. Alfie menghembuskan napas besar. Oke. Terserah kamu aja. Jadi, deal ya? Ia mengulurkan tangan. Salsa menatap tangan itu sesaat, lalu kembali menatap si empunya tangan tersebut. Satu lagi, aku tidak mau ada yang tahu pernikahan ini selain keluarga kita, terutama orang kantor. Alfie mengangguk tanpa ragu. Alisnya terangkat, memberi koda agar Salsa membalas uluran tangannya. Meskipun enggan, sambil buang muka Salsa membalas uluran tangan itu. Nanti surat perjanjiannya aku buat, tinggal kamu tanda tangani aja. Salsa mengangguk seraya melepaskan tangannya dari genggaman lembut Alfie. Pria itu kembali ke meja kerja. Tunggu sebentar, ya. Di kulkas itu ada buah, camilan di minuman. Kamu ambil aja yang kamu mau. Ucap pria itu dengan mata telah fokus pada layar laptop di hadapannya. Salsa menatap kulkas mini di sudut ruangan. Dia tidak berminat sama sekali. Tidak butuh waktu lama, Alfie kembali dengan selembar kertas berisi perjanjian pernikahan mereka. Baca dan tanda tangani dulu, ini perjanjian pranikah kita. Tanpa repot-repot membacanya, Salsa membubuhkan tanda tangan.
Alfie menyimpan kertas penting itu di laci. Pria itu merapikan jas kerjanya, lalu dengan langkah tegap menuju pintu. "Ayo!" ajaknya. "Kemana?" tanya Salsa yang masih duduk di sofa. Alfie berbalik badan. "Katanya mau ketemu sama manusia Dajjal," ujar Alfie yang seketika membuat semangat Salsa berapi-api. Gadis itu berdiri dan berjalan cepat menyusul Alfie. Banyak pasang mata memperhatikan Salsa yang terus mengekori Alfie hingga ke lift khusus petinggi. "Pak, saya pakai lift lain aja, ya? Nanti ketemu di parkiran aja," bisik Salsa yang merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Dia melupakan satu kenyataan, pria itu selalu mencuri perhatian dimanapun ia berada. Suatu kesalahan berada di sekitar lelaki itu, mengingat Salsa sendiri kurang nyaman menjadi pusat perhatian banyak orang. Alfie melirik sekitar. "Yang berani membuat gosip dan menatap tidak sopan, saya pastikan hari ini hari terakhir bekerja kalian." Satu kalimat yang sukses membuat suasana sekitar langsung berubah drastis. Tidak ada yang menoleh, Etius sekedar melirik mereka. Semua seperti tidak melihat keberadaan sepasang manusia dengan pakaian yang jelas mencolok perbedaan kastanya tersebut. "Pengaruh kekuasaan memang luar biasa," gumam Salsa yang menyadari perubahan sikap semua staf di sekitar mereka. Saat berada di dalam lift, sebuah pesan menarik perhatian Alfie. Kening pria itu berkerut dalam setelah membaca sederet pesan tersebut. Bersambung.